Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati hari yang Tuhan anugerahkan. Mari bersandar pada Tuhan, nyatakanlah syukur atas segala kasih karunia-Nya. Mari teduhkan hati sejenak, kita bersama-sama tunduk dalam penyerahan diri melalui ucapan syukur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan untuk renungan harian Toraya edisi Jumat 16 Desember 2022 dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Mari berdoa. Mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Bersyukur di hadirat-Mu Tuhan untuk segala kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya menaungi kami dalam peristirahatan malam. Bersukacita menyambut hari yang Engkau anugerahkan bagi kami dengan penuh semangat, pengharapan dan keyakinan bahwa kasih Tuhan mengiringi perjalanan hidup kami. Kami mau melandasi segala aktivitas kami hari ini Tuhan melalui firman-Mu. Firman yang akan menggerakkan kami untuk tetap memiliki penyerahan diri, memiliki semangat, memiliki kepercayaan. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus yang akan menerangi kami untuk bisa memahami firman-Mu dan menolong kami melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Kebanggaan iman. Kebanggaan iman. Itulah tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan perikop firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan Gereja Toraja menyebut bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini bukan hanya sekedar pengakuan, apalagi jika sekedar diucapkan saja tanpa dimaknai dalam iman. Pengakuan kita haruslah menjadi identitas dan kebanggaan bagi setiap warga Gereja Toraja
dimanapun mereka berada. Pertanyaannya, di manakah kebanggaannya? Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus menegaskan kepada jemaat tentang apa makna iman kepada Kristus. Dalam pengenalan iman kepada Kristus, Paulus memiliki keyakinan bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan tetap setia dalam segala tantangan yang pasti akan selalu dihadapi. Dan oleh karena itu dalam bacaan kita Paulus menegaskan, pertama, bahwa iman kepada Yesus Kristus menjadikan orang percaya menjadi anak-anak Allah dan dilayakkan untuk menyebut Allah sebagai Bapa, dan sekaligus diperkenankan untuk menerima berkat sebagai anak-anak Allah. Ayat 7. Yang kedua, di dalam iman kepada Kristus kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan dalam kemerdekaan sebagai milik Kristus, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi bangga atas iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus mengenal Dia dengan benar. Dan dalam pengenalan yang benar tentang Yesus, maka kita akan dimampukan untuk menghidupi iman itu. Kita pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Rasul Paulus katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Pagi yang Tuhan nyatakan bagi kami sambut dengan syukur. Dan kami menyandarkan diri kami, hidup kami, untuk hidup di dalam kebenaran dan tuntunan firman-Mu. Kami bersama telah mendengarkan, kami disukacitakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang terus terpelihara, anak-anak yang terus terberkati, anak-anak yang berhak untuk mewarisi kehidupan dan berkat dari Tuhan. Anak-anak yang telah dibangun dan dimerdekakan dari perhambaan dosa. Itulah kekuatan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami sepanjang yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Hari ini menjadi suatu hari di mana kami akan jalani dengan berbagai kegiatan, aktivitas. Kami percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kemurahan Tuhan akan selalu nyata untuk setiap anak-anak-Nya. Untuk itulah kami bersandar dan terus berdoa, berserah diri bahwa kiranya jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kekuatan, kuasa pimpinan-Mu, naungan-Mu hari ini bagi kami, sehingga kami tetap berjalan dalam damai dan sejahtera dengan segala kesibukan yang kami jalani. Kami percaya Tuhan akan memberi kami kesehatan, kekuatan, dan bahkan Tuhan akan menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua usaha pekerjaan yang ditekuni oleh segenap jemaat. Engkau yang telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalani suatu tanggung jawab melalui usaha dan pekerjaan itu, dan kami percaya bersama Tuhan bahwa di dalamnya sesungguhnya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi mereka semua. Kiranya semuanya itu diperoleh dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, karena sesungguhnya apa yang Tuhan anugerahkan adalah berkat untuk mencukupi kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terus berdoa dan terus berdoa untuk segala masalah pergumulan hidup jemaat.
Mereka menjalani persoalan hidup masing-masing Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati segala bentuk pelayanan. Yang berduka Tuhan akan hiburkan mereka, karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan satu-satunya. Yang bergumul di sekitar pekerjaan, Tuhan juga akan yakinkan mereka bahwa ada saat dan kesempatan Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang memiliki cucu anak dalam pertumbuhan pendidikan, Tuhan pun akan terus menyatakan kasih dan berkat-Nya. Bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup mereka telah terancang suatu rancangan damai sejahtera yang Tuhan bangun untuk mereka jalani dan sekaligus nikmati. Sehingga semua jemaat akan merasakan bahwa mereka terberkati. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan yang terjalin di pagi ini. Kini dengan satu harapan baru, kami mau beranjak dan melakukan aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus tetap menerangi hati dan pikiran kami, mengaruniakan kami hikmat, sehingga kami boleh berjalan, beraktivitas semata-mata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup hari ini. Tuhan sudah menguatkan kita bahwa sebagai anak kita akan terus terberkati. Kita akan terus mewarisi hak-hak kita sebagai anak-anak yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.